Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Dasya Ramadhani sebagai moderator dari kelompok 6 dan selama beberapa menit ke depan kalian akan berkesempatan untuk mendengarkan penyampaian materi terkait salah satu penyakit tidak menular yaitu hipertensi. Mungkin boleh next. Eh, Oke, ini adalah anggota kelompok 6. Ada Vidya Nurrahma, ada Siti Afifa, ada saya Dasya Ramadhani, ada Dava Noval Adrian, ada Fani Cantika, dan ada Dwi Kanti. Oke, mungkin sebelumnya bahan presentasi yang akan kami sampaikan hari ini merupakan kumpulan dari beberapa jurnal yang telah anggota kelompok kami cari, di mana untuk kali ini kami ada gunakan untuk presentasi. Mungkin bisa lanjut kepada materinya. Apa sih itu hipertensi? Jadi hipertensi merupakan kondisi kronis berupa peningkatan tekanan darah di ambang batas normal. Nah, untuk batas normal dari tekanan darah seseorang itu adalah 120 per 80 mmHg. Mungkin selanjutnya terkait bagaimana distribusi, kemudian determinan, patogenesis, dan faktor resiko serta upaya pencegahan bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kepada anggota kelompok 6, saya persilahkan. Baik, selanjutnya distribusi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya tinggi di dunia maupun di Indonesia. WHO mencatat sekitar 1,28 miliar orang usia 30-79 tahun menderita hipertensi, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia, prevalensi hipertensi berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 34,1% dengan angka tertinggi di Kalimantan Selatan, yaitu 44,1%, dan terendah ada di Papua, yaitu 22,2%. Kondisi ini paling banyak ditemukan pada kelompok usia 31 sampai 64 tahun, sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting. Selanjutnya, contoh kasus yang kami dapat yaitu pegawai di PTX Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Orangnya yaitu ada 98 pegawai tetap, kemudian tempatnya di PTX Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Waktunya survei dilaksanakan pada tahun 2022. Datanya dikumpulkan pada November 2022. Distribusi jam kerja, ada 65 pegawai yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu dan 33 pegawai yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Prevalensi tekanan darah 61 orang bertekanan darah normal dan 37 orang mengalami hipertensi. Kemudian didapat 48 pegawai memiliki tekanan darah normal dan 17 pegawai mengalami hipertensi 40 jam tekanan darah normal. Selanjutnya, untuk determinasi sendiri ada beberapa faktor. Pertama itu faktor genetik. Faktor genetik sendiri, resiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada usia lanjut, karena pembuluh darah menjadi lebih kaku. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga berpengaruh. Laki-laki cenderung lebih beresiko di usia muda, sedangkan pada perempuan resiko meningkat setelah menopause akibat penurunan hormon estrogen. Selain itu, terdapat faktor riwayat keluarga. Yang pertama, faktor pola hidup dan riwayat keluarga. Terus, volume tinggi darah dan lemak. Ini dapat meningkatkan tekanan darah karena menahan cairan dalam tubuh dan menyebabkan penumpukan lemak dan pada pembuluh darah. Kemudian, obesitas.
kurangnya aktivitas fisik, rendahnya asupan kalium, karena mengganggu keseimbangan natrium dalam tubuh yang dapat melahirkan tekanan darah, stres berkepanjangan, dan aktivitas saraf simpatis berlebihan. Yang terakhir ada faktor sosial lingkungan, seperti pendidikan, pekerjaan, budaya. Hal ini dapat mempengaruhi pola makan seseorang, tingkat aktivitas fisik, serta cara seseorang mengelola stres. Dan itu bisa menyebabkan tingginya tekanan darah. Kemudian kepadatan penduduk dan kondisi geografis, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan jam kerja panjang yang lebih dari 40 jam per minggu. Ini dapat memicu stres kerja berulang yang mengaktifkan sistem saraf simpatis dan meningkatkan hormon stres. Akibatnya pembuluh darah menyempit, jantung meningkat, dan tekanan darah naik secara menetap. Oke, selanjutnya kita masuk kepada patogenesis dari hipertensi. Jadi, patogenesis ini berkaitan erat dengan aktivasi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron atau RAA, yang dimana RAA ini merupakan sistem hormon yang mengatur tekanan darah dan juga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian faktor-faktor resiko dari hipertensi, kita ambil contohnya adalah stres. Ini dapat memicu timbulnya hipertensi melalui aktivasi sistem saraf simpatis yang mengakibatkan naiknya tekanan darah secara intermiten atau tidak menentu, di mana ketika seseorang mengalami stres, maka akan ada hormon adrenalin yang dilepaskan dan kemudian ini akan meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi arteri dan juga peningkatan denyut jantung. Dan ketika stres ini berkelanjutan, maka tekanan darah ini akan tetap tinggi dan inilah yang membuat seseorang akan mengalami hipertensi. Selanjutnya yaitu ada gejala klinis dari hipertensi. Hipertensi ini juga dikenal sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena sebagian besar penderita tidak menunjukkan gejala atau bersifat asimptomatik, sehingga seringkali terjadi tidak terdiagnosis. Namun pada tekanan darah yang sangat tinggi atau bila sudah terjadi komplikasi, dapat timbul keluhan seperti sakit kepala, pusing, wajah kemerahan, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sesak napas, mudah lelah, dan mata berkunang-kunang. Oke, mungkin masuk ke faktor risiko. Jadi hipertensi merupakan kondisi faktorial yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Yang pertama ada faktor yang tidak dapat diubah, yaitu usia lanjut, yang dimana risiko meningkat seiring bertambahnya umur akibat perubahan elastisitas pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Laki-laki umumnya berisiko lebih tinggi pada usia muda, sedangkan pada perempuan risikonya meningkat setelah menopause. Kemudian riwayat keluarga atau genetik. Predisposisi keturunan yang mempengaruhi regulasi tekanan darah. Kemudian yang kedua ada faktor yang dapat diubah. Yang pertama ada gaya hidup atau lifestyle. Pola makan tinggi garam dan lemak, rendah serat dan kurang asupan kalium juga berpotensi menjadi faktor risiko penyakit hipertensi. Yang kedua ada perilaku, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik. Yang ketiga ada kondisi obesitas, yang dimana meningkatkan beban kerja jantung dan resistensi vaskular. Kemudian selanjutnya ada stres kronis yang memicu aktivasi sistem saraf simpatis sehingga menaikkan tekanan darah. Dan yang terakhir ada jam kerja panjang lebih dari 40 jam per minggu, terbukti secara signifikan meningkatkan kejadian hipertensi dengan probabilitas value-nya 0,001, kemungkinan melalui peningkatan stres kerja dan kurangnya waktu istirahat. Baik, selanjutnya ada pencegahan. Strategi pencegahan hipertensi dapat dilakukan melalui pengobatan medis dan perubahan gaya hidup. Dari sisi medis, kita dianjurkan konsumsi obat antihipertensi meskipun kepatuhan masih rendah. Sementara itu, upaya medis meliputi pengaturan pola makan rendah garam,
menjaga berat badan, berolahraga teratur, berhenti merokok, membatasi alkohol, serta mengelola stres yang secara bersama-sama menekan risiko hipertensi. Selanjutnya, strategi pengendalian. Strategi pengendalian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan obat dan non-obat. Obat seperti menggunakan diuretik, inhibitor, ARB, beta-blocker, dan antagonis kalsikus sesuai indikasi medis. Yang kedua itu non-obat. Contohnya seperti perubahan gaya hidup sehat, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, serta menghindari faktor risiko. Oke, kita masuk kepada kesimpulan dari materi hipertensi. Jadi hipertensi adalah penyakit tidak menular yang sangat umum terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia sehingga menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Beberapa hal yang bisa memicu hipertensi meliputi faktor-faktor yang tidak bisa diubah seperti usia, jenis kelamin, dan turunan keluarga. Selain itu, ada juga faktor yang bisa diubah seperti konsumsi makanan, kemudian berat badan, dan juga kebiasaan merokok. Hipertensi disebut sebagai silent killer karena biasanya tidak ada gejala sampai terjadi masalah yang lebih serius. Karena itu, penting untuk mencegah dan mengelola hipertensi dengan menggabungkan pengobatan medis dan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dengan mengambil langkah-langkah pengelolaan yang komprehensif, kita bisa mengurangi jumlah orang yang menderita hipertensi dan mencegah komplikasi lebih lanjut sehingga kualitas hidup masyarakat bisa meningkat. Mungkin itu adalah materi yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyakit tidak menular yaitu hipertensi, dan di sini kami dari kelompok 5. Kelompok 5 mengapa orang dengan hipertensi seringkali baru diketahui setelah mengalami komplikasi yang parah seperti serangan stroke atau masalah jantung. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5, saya persilahkan untuk on-mic. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu mengapa hipertensi seringkali tidak dapat terdiagnosis. Sudah dijelaskan tadi di bagian gejala klinis bahwa hipertensi ini merupakan dikenal juga sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena sebagian besar orang yang terkena hipertensi tidak menunjukkan gejala atau bersifat asimptomatik, sehingga seringkali tidak dapat terdiagnosis hanya berdasarkan keluhan pasien, melainkan baru bisa diketahui melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Karena tidak ada tanda khas tersebut, banyak juga orang yang terkena hipertensi ini baru sadar saat sudah muncul komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, atau penyakit ginjal. Baik, itu saja jawaban dari saya. Kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, silakan. Oke, mungkin izin menambahkan sedikit terkait dengan jawabannya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Fani, bahwasanya hipertensi ini merupakan sebuah penyakit asimptomatik. Jadi dia tidak timbul gejala pada saat penyakit itu ada, tetapi ini memang sebuah kondisi penyakit kronis yang dimana dipengaruhi oleh pola gaya hidup, kemudian juga ada genetik juga tadi sempat dibahas. Nah, oleh karena itu inilah mengapa pentingnya screening kesehatan dari awal, karena kita tahu bersama bahwasanya hipertensi ini adalah penyakit asimptomatik, tidak ada gejala klinis yang timbul. Oleh karena itu, screening kesehatan secara berkala terkait dengan hipertensi, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol itu sangat penting supaya mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berkelanjutan. Mungkin itu tambahannya. Oke, baik. Mungkin cukup dari jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan
Terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 atas yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman yang mendengarkan. Kami ucapkan mohon maaf apabila selama penyampaian materi banyak hal salah dari tutur kata kami. Mungkin cukup sampai di sini presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.